In this video, I'm gonna show you the difference about so that and such that. As you can see on your screen, so that and such that are used to show consequences. Both of them are used to show consequences. Nah, jadi ini adalah materi kelas 12 Bahasa Inggris Lintas Minat tentang cause and effect. Langsung saja kita lihat contoh kalimatnya, yaitu yang pertama, the coffee is so hot that I can't drink it. Nah, bisa kita analisa soalnya di sini. Kalimat di sini terdiri dari dua buah klausa. Dari dua buah klausa, jika kita lihat seperti ini akan ada nampak dua buah klausa. Nah, klausa yang pertama itu disebut dengan main clause. Nah, klausa yang kedua disebut dengan subordinate clause. Subordinate clause. Nah, di mana so itu berada? So itu berada pada main clause. So itu berada pada main clause setelah is. Nah, apa itu is? Is itu adalah verb. Jadi, so itu terletak setelah verb. Nah, bagaimana dengan setelah so? Setelah so itu diikuti oleh kata hot di sini. Hot itu apa? Hot itu adalah adjective. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau so itu terletak setelah verb dan diikuti oleh hot atau adjective. Nah, bagaimana dengan klausa selanjutnya, subordinate clause? Subordinate clause itulah tadi ada kalimat that yang menunjukkan konsekuensinya. Apa penyebabnya? The coffee is so hot. Kopi itu terlalu panas atau sangat panas. Jadi akibatnya apa? That I can't drink it. Saya tidak bisa meminumnya. Nah, itu berada pada subordinate clause. So itu tidak berada pada subordinate clause. So itu berada pada main clause. Nah, bagaimana dengan penggunaan such that? Such that itu dia hampir sama dengan so. Dia terletak setelah verb. Ya, di sini verbnya apa? Was, ya. Berarti ini adalah verb. Setelah verb itu ada such. Ada such. Nah, yang membedakannya setelah such ini dia tidak diikuti oleh adjective, tapi dia diikuti oleh noun phrase. Dia diikuti oleh noun phrase. A foggy day itu adalah noun phrase, ya. Nah, bagaimana dengan klausa? Di sini juga sama, dia sama-sama memiliki dua buah klausa. Ada main clause, ada subordinate clause, atau dependent clause dan independent clause. Jadi yang membedakannya hanya pada noun phrase dan adjective. Kalau so itu diikuti oleh adjective setelahnya, sedangkan such itu diikuti oleh noun phrase setelahnya, seperti itu. Selanjutnya yang perlu kita pahami di dalam penggunaan noun phrase pada such ini adalah bahwa noun phrase ini ada kalanya kita menggunakan artikel a, ada kalanya kita tidak menggunakan artikel a. Kapan kita menggunakan artikel a? Pada contoh a foggy day ini, kita menggunakan artikel a jika nounnya ini adalah dalam bentuk singular, ya. Kita ambil contoh foggy day. Dalam contoh ini ada tiga suku kata. Yang pertama a, yang kedua foggy, dan ketiga ada day. Nah, kenapa di sini menggunakan artikel a? Karena nounnya di sini, kata bendanya di sini adalah countable noun, benda yang dapat dihitung atau singular. Kalau dia singular, kita menggunakan artikel a. Nah, kapan kita tidak menggunakan artikel a ini? Jika nounnya ini berbentuk plural. Apa contohnya? Misalnya books, ya, lebih dari satu. Itu kita tidak memakai artikel a. Nah, kapan lagi kita tidak menggunakan artikel a? Jika nounnya dalam bentuk uncountable noun. Nah, selanjutnya kita lihat so.
Dalam so ini juga ada dua pembagian. Nanti kita akan bertemu dengan so much dan so many. Nah, apa yang membedakan antara so much dan so many ini? Polanya yaitu sama. So much dan so many itu setelahnya diikuti oleh noun dan diikuti oleh that. Nah, jadi yang membedakannya nanti adalah jenis nounnya ini. Nah, apa jenis nounnya? Apakah dia plural atau dia singular? Nah, kapan kita menggunakan so much ini? Kita menggunakan so much ini jika nounnya adalah uncountable. Uncountable noun artinya jika bendanya itu tidak bisa dihitung. Ya, misalnya rice itu tidak kita menggunakan so much, kita tidak menggunakan so many. Karena so many ini kita gunakan jika nounnya berbentuk countable. There are so many people. There were so many people in that room. Ya, jadi kita menggunakan many kalau nounnya countable. Nah, langsung saja di sini ada contoh soal penggunaan such and so that ini. Nah, yang pertama kita lihat soal pertama. Jessica is a brilliant woman that everyone admires her. Nah, kita lihat ini bisa kita isi dengan so atau such. Nah, kita lihat kata kerjanya di sini ada is ya, ini adalah verbnya. Nah, a brilliant woman ini adalah noun phrase ya. Dari mana kita tahu noun phrase? Karena woman ini adalah noun, ini adalah adjective dan ini adalah article. Ini artikel. Berarti isinya di sini apa? Berarti sudah jelas isinya di sini such. Jessica is such a brilliant woman that everyone admires her. Di sini terdapat dua klausa. Ada main clause, ada subordinate clause. Nah, yang kedua kita lihat he made blah 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 unforgivable mistakes that it cost him his marriage. Nah, sama. Di sini ada ada unforgivable, ada mistake di sini. Nah, berarti ini juga termasuk ke dalam noun phrase. Berarti di sini isinya such ya. Nah, yang ketiga kita lihat she is blah 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 shy that she would only talk to her parents. Nah, kita lihat kata sebelum that ini adalah subordinate clause. Berarti so atau such-nya berada pada main clause, yaitu pada isian ini. Nah, shy di sini kita identifikasi ini adalah sebuah adjective. Berarti di sini isinya adalah so. She is so shy gitu ya. Yang keempat, the teacher was. Ada kita identifikasi ada that ini adalah subordinate clause-nya, dan yang main clause-nya the teacher was bla 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 tired. Berarti ini tired. Nah, tired ini adalah adjective, berarti isinya masih so. Bagaimana dengan yang kelima? Those shoes are. Nah, apa di sini? So. Kenapa so? Karena kalimat setelah so ini atau sebelum that itu adalah adjective, berarti isinya adalah so. Kita tidak menggunakan such di sini karena bukan noun phrase. Yang keenam, I have blah 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 great memories with her that I will never forget her. Nah, apa di sini isinya? Di sini bisa kita lihat great memories. Nah, ini ada dua kata di sini. Great ini adalah adjective, sedangkan memories ini adalah noun. Berarti ini adalah noun phrase dalam bentuk apa? Dalam bentuk plural. Berarti di sini such ya. I have such great memories with her that I will never forget her. Yang ketujuh, they were close to winning. Ini close to winning. Ini masuk apa ini? Apakah dia masuk noun phrase atau tidak? Nah, they were so close. Kenapa kita buat so bukan such? Karena di sini close ini adalah
adjective. Karena to winning ini nggak masuk, karena to winning ini adalah to infinitive. Yang terakhir, he is. Nah, ada berarti udah jelas ini adalah penggunaannya such. He is such a clever boy that he can learn multiple languages at the same time. Okay students, I think that's enough for this video. I hope you understand with this short explanation. If you still have any question related to this material, just put your comment below. See you on the next video.